Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan video kali ini kita akan menampilkan respon dari masyarakat terhadap ulah Habib Rizik Syihab, terhadap perilaku Habib Rizik Syihab, terutama perilaku politik dan perilaku agamanya yang sudah mulai aneh, sudah mulai di luar nalar dan terlihat lucu, sehingga banyak diketawakan orang. Sudah dibahas pada video sebelumnya bahwa Habib Rizik Syihab atau HRS ini tidak mampu melihat dirinya sendiri yang lucu itu, dirinya sendiri yang aneh itu, dirinya sendiri yang tidak dianggap orang lagi itu. Kenapa beliau jadi lupa diri, tidak bisa melihat diri? Karena mukibinnya inilah yang selalu mengeluk-elukan, selalu membesar-besarkan, selalu menghijab dirinya sendiri yang sebenarnya tidak besar-besar amat. Bahkan sudah ditinggalkan orang. Sudah dibahas kemarin analisanya. Berkali-kali HRS melawan pemerintah, berkali-kali menggunakan narasi-narasi kebencian, provokasi-provokasi, bahkan sampai doa-doa laknat, sumpah serapah dikeluarkan atau disemburkan untuk terutama Jokowi. Tetapi apa hasilnya? Siapa yang dikabul, siapa yang tidak? Siapa yang dibela masyarakat, siapa yang tidak? Walhasil dari beberapa aksinya melawan Jokowi, ternyata semuanya kandas. Doa-doanya tidak ada yang terkabul, cita-citanya tidak ada yang terkabul, kekuatan politiknya tidak ada yang mempan. Berkali-kali mengusung figur, termasuk diantaranya Prabowo Subianto, dengan iming-iming keberhasilan, dengan iming-iming umat Islam yang akan 100% mendukung, toh gagal juga. Pak Anies Baswedan juga gagal. Kenapa? Karena masyarakat memang sudah tidak percaya dengan gaya kepemimpinannya, dengan sifatnya, dengan akhlaknya, dengan jenis Islam yang diusungnya, yaitu radikalisme, kekerasan. Maka langkah-langkah inilah yang membuat seharusnya beliau berpikir, oh, saya sudah tidak bisa lagi, ini tidak efektif, mungkin Allah tidak ridho dan lain sebagainya. Sudah harus tafakur ke sana. Cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali, jangan dua kali bersalah yang sama, jangan dua kali. Jadi jangan sampai terperosok ke dalam lubang yang sama dua kali. Hanya keledai yang terperosok ke dalam lubang yang sama dua kali. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak aneh, tidak salah masyarakat sekarang mengolok-olok beliau. Karena anehnya ini, karena lucunya ini. Cermin, harus bisa bercermin. Cerminan akhlak diri, cerminan sifat diri, watak diri, yang mengakibatkan orang tidak respek, orang tidak menghormati, orang mengolok-olok dan menertawakan. Inilah yang membuat titel pemuka agama, imam besar, kemudian cucu Nabi hancur berantakan. Tidak ada bekasnya lagi, orang tidak percaya lagi. Tidak ada tokoh di Indonesia ini yang seaneh beliau. Kata-katanya seperti orang nyap-nyap, orang di luar nalar, orang nantang-nantang, orang ya seperti kesurupan lah begitu. Bahasa-bahasanya penuh dengan caci maki,
dan nada-nada yang seperti tertekan jiwanya. Itu kan sudah aneh dalam perwatakan tokoh-tokoh nasional Indonesia. Tetapi ini terus dijalankan, dilakukan, dipublikasikan seolah-olah ini merupakan sebuah kewajaran. Padahal sebuah keanehan. Maka banyak rakyat yang menertawakan. Salah satu yang tertawa terpingkal-pingkal atau ngakak sohad, mungkin ngakak guling-guling, adalah seorang ibu-ibu yang ya cukup aneh melihat kelakuan HRS ini. Bagaimana tidak? Pada acara Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya agung mulia, itu diisi dengan nyanyian ayo ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa sekarang juga. Ayo, ayo, ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa sekarang juga. Ini masyarakat jadi tertawa, ada apa ini? Apa itu fufu fafa? Ayo, ayo, ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa sekarang juga. Lagi, ayo, ayo, ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa sekarang juga. Fufu fafa musuh demokrasi, fufu fafa penyubur korupsi, fufu fafa anak haram konstitusi, fufu fafa cukuplah sampai di sini. Ayo, ayo, ganyang fufu fafa, semua ganyang fufu fafa sekarang juga. Ayo, ayo, ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa sekarang juga. Ayo, ayo, yang semangat semua, ganyang fufu fafa sekarang juga. Fufu fafa musuh demokrasi, fufu. Masyarakat taunya fufu itu bahasa Jawa pupu, paha, paha dan fafa, paha papa. Ganyang itu ya serbu atau hantam paha papa sekarang juga. Setelah kita cari tahu ternyata pupu papa itu, pupu papa, fufu fafa adalah nama akun yang menghina Prabowo. Jadi seperti anonim lah begitu. Membuat akun Twitter atau Kaskus dengan nama fufu fafa. Di situ dia mencuit atau membuat status menghina Prabowo. Kemudian menghina orang yang akan menikah di Palestina, akan kena bom. Kemudian ya status-status yang ngaco lah begitu. Tetapi orang menuduhnya ini milik Gibran, calon wakil presiden Republik Indonesia. Maka ini diolah sedemikian rupa sehingga harus dikatakan sebagai akunnya Gibran. Dan Gibran dipaksa harus mengaku ini akunnya dia. Dialah yang menyebarkan status-status membenci Prabowo 5-6 tahun yang lalu. Ini kan akun udah lama ini. Dibongkar-bongkar lagi. Nah, masalah ini adalah masalah etika ya, moral, bukan korupsi, bukan istilahnya penggelapan uang negara atau mengacaukan negara. Ini hanyalah cuitan yang membenci Bapak Prabowo dan kemudian nyinyir atau sinis terhadap keadaan Palestina yang penuh peperangan itu. Dan oleh HRS ini diolah menjadi isu politik yang besar. Seolah-olah inilah senjata untuk meruntuhkan atau menggoyang atau membatalkan presiden dan wakil presiden. Kenapa? Karena calon dia kalah. Maka aksi dia seperti ini kan lucu, aneh, dan bakal menjadi bahan ketawaan orang-orang. Bisa jadi adalah pendukung Kiai Haji Imad, bisa jadi adalah pembenci Ba'alwi, tidak suka dengan Habib-Habib yang sok-sok itu, bisa jadi juga pendukungnya Prabowo Gibran. Ini udah hancur-hancuran ini HRS ini.
Contohnya adalah ibu ini yang ngakak guling-guling, ngakak so hard, nggak bisa menahan rasa lucunya ini, rasa gelinya ini terhadap HRS. Coba kita simak. Sorry. Aduh. Ayo, ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa sekarang juga. Ayo, ganyang fufu fafa. Pak Rizik. Iku jenengan lo ngapain? Pak Rizik, itu di acara mauludan. Pak Rizik nggih. Mauludan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang katanya kakek ente. Terus ngapain? Hah? Mau ganyang fufu fafa itu lo ngapain? Masih banyak orang, nggak usah ganyang fufunya fafa. Aduh, sampai aku ngomong kelepotan. Ya Allah, Pak Rizik. Itu kan acara mauludan ya. Harusnya ya menceritakan kisah-kisah Nabi, ya terutama kisah Nabi Muhammad, kan begitu ya. Betapa bahagianya seisi alam semesta atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kakek aneh, kan begitu. Aduh. Ya diceritakan toh gimana kisah-kisah beliau, diceritakan gimana kisah-kisah beliau gitu. Ngapain malah fufu fafa itu. Aduh. Oh, itu ya. Yang datang ya, para muhibbinya dan para pembelanya itu pasti dapat barokah itu. Pasti itu dapat barokah. Makanya para muhibbin ya, muhibbin ya dari kalangan mana saja lah para muhibbinnya ya, pembelanya itu ya. Oh, ikuti ini imam kalian ya. Kalau kalian nggak mengikuti caranya Bapak Rizik, kemuhibbinannya kalian perlu dipertanyakan. Berarti masih abal-abal. Jadi Pak Rizik. Jadi kalau pengen dapat barokah ikuti ya. Ikuti itu pokoknya. Ikuti apa yang dilakukan imam kalian. Imam besar. Iki lho piye? Wong maulutan kok malah apa malah fufu fafa. Fufunya fafa dibawa ke situ mau diganyang. Ngapain? Sumpah lo perutku sakit. Ngapain fufunya fafa dibawa ke maulidan di situ? Masih banyak orang mau ganyang fufunya fafa. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh ya Allah. Ayo, ganyang fufu fafa sekarang juga. Ayo, ganyang fufu fafa sekarang juga. Fufu fafa itu akun. Mengganyang akun itu gimana? Orangnya juga belum jelas. Si ibu tadi mengatakan ini acara maulid loh. Acara maulid itu seharusnya ya diisi dengan kisah-kisah Nabi Muhammad atau yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Termasuk membahas nasab Nabi Muhammad pun masih berhubungan dengan maulid. Tetapi si ibu ini menyindir. Inilah acara maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kakek aku. Ya biar diaku terus.
Inilah kelucuan-kelucuan ketidakpantasan dari HRS yang mengundang cemoohan atau tertawaan dari masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan HRS juga sadar dengan respon masyarakat ini dan beliau tidak mengulanginya lagi, karena hanya akan menurunkan derajat dan membuat Ba'alwi semakin hancur-hancuran. Dan yang lebih fatal lagi adalah membuat nama Nabi Muhammad SAW tercemar. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera sadar dan memperbaiki diri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.